Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang keras suaranya, shalom. Yang ada di rumah shalom. Dan yang ada om-om yang di lantai 1 shalom semuanya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pada hari Minggu ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kami telah sibuk Tuhan dengan kegiatan aktivitas kami masing-masing. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, terkhusus Bapa, kami meluangkan waktu kami untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan akan firman-Mu, kami rindu Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis untuk setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita naikkan pujian kita. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan.
Tuhan. Engkau telah memenuhi hati kami di tempat ini Tuhan, yang rindu, yang haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu, yang haus dan rindu Tuhan akan kehadirat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami lemah tanpa-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan pengharapan kami, hanya Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan, yang merasa haus Tuhan, yang merasa lapar Tuhan. Oh, Engkau jamahlah setiap kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu, Haleluya. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Hadirat-Mu, Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. ku mengangkat tanganku, Kami bersyukur Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Sekali lagi Tuhan, kami mau merasakan kehadirat-Mu Tuhan. rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau telah memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sebentar kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan memuji, kami akan bersuka cita Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin, puji nama Tuhan. Hanya nama Yesus, menara yang kuat, hanya yang Yesus menjadi kota benteng setiap teguh kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus.
Sepertinya kurang semangat semua ini yang ada di tempat ini, masih loyo-loyo padahal udah siang ini. Kita mau naikkan satu pujian lagi lebih bersemangat. Kita percaya bahwa kita umat pilihan Tuhan, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Berikan sorak-sorak hanya untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita sudah bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Dan sebentar kami akan segera Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita naikkan satu pujian bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itulah pribadimu ya Bapa. Engkau selalu memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Engkau menjawab segala pergumulan kami tepat pada waktunya. Tetapi seringkali diri kamilah yang ingin cepat, sehingga membuat kami kurang percaya akan Engkau ya Bapa. Oh, terima kasih. Biarlah pujian ini meneguhkan, mengingatkan kami kembali bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau kembali lagi belajar akan firman-Mu. Tolong kami setiap pribadi, biarlah lewat pembacaan dan mendengarkan firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala yang saat ini juga dalam pelayanan di Surabaya. Engkau juga yang menolong. Kuasa Allah hadir dalam pelayanan mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur, hormat bagi-Mu ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom untuk kita semua. Saya masih kelihatan ya di sini ya. Masih ya kelihatan kan? Tapi lebih tinggi. Oke, puji Tuhan. Hari ini hari apa? Kok pura-pura lupa lagi ini? Yang punya Pak, yang jomblo memang nggak tahu hari Valentine. Nggak ada tanda-tandanya. Oh iya. Yang nggak jomblo pasti tahu. Bahkan tahun depan sudah tahu hari Valentine. Biasanya yang namanya hari Valentine itu selalu disebut hari kasih sayang ya. Gitu kan? Ini pura-pura nggak tahu lagi. Padahal setiap hari Valentine dia merencanakan sesuatunya. Itu lagi Nelson ya. Oke, puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 16. Puji Tuhan, kita tetap berdoa juga ya untuk Bapak Ibu Gembala yang juga saat ini pelayan di Surabaya. Biar Tuhan juga menolong dalam pelayanan Bapak Ibu Gembala di Surabaya. Kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-16. Kita baca ayat 1 sampai 5. Nanti saling bergantian, saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ke-5 ya. Oke, semua sudah membukanya? Amin. Kok pada tegang semua ini, saya lihat dari tadi pujian saya lihat masih lemas, padahal sudah bilang, ayo kita semangat, udah dibilang. Sampai diulang loh, berapa kali? Sekali lagi gitu kata Pak Ibu Gembala bisanya kan. Sampai capek, tapi saya lihat, kok lemas ya. Kayaknya belum dapat coklat ini. Tolong nanti Hendy bagi-bagi coklat kayaknya. Nah, sampai lupa saya tadi pertama saya pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-16 ayat pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Oh kan? Nah ini gara-gara coklat ini. Waduh, Rek. Oke.
Saya ulang lagi, saya yang pertama, Bapak Ibu, Saudara, ayat yang kedua. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Puji Tuhan. Tadi saya bilang hari ini hari Valentine ya. Kembali lagi kita bervalentine dulu. Saya punya pengalaman ini. Punya pengalaman ya bisa juga saya juga kena di situ dan teman juga. Jadi suatu kali kita di sekolah kan, kita sekolah waktu SMA. Nah, saya dan teman saya, kita suka sama cewek. Bukan sama cowok tapi sama cewek yang sama. Nah, gimana kira-kira itu? Ini langsung bayangkan ini. Iya. Jangan langsung dibayangkan dulu. Jadi ada satu cewek, ceweknya cantik. Pada waktu itu. Cewek ini cantik dan memang banyak juga direbutin para cowok-cowok ini. Tapi kami khusus berdua sama saya dan teman saya ini, wah, kita berlomba nih, siapa yang diterima cintanya, ya kan? Yang namanya mengejar cinta pasti ada pengorbanan ya. Wah, ada usaha. Apalagi yang mau saya berikan, kan gitu ya. Suatu kali saat cewek ini sedang duduk di depan kelasnya, kan gitu. Pas pada waktu itu saya jurusan IPA, yang namanya IPA kan selalu disukai cewek-cewek kan gitu ya. Nah, cewek ini jurusan IPS. Jalanlah kami berdua. Deng 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 deng, jalan kan gini, kayak gitu, kayak drama Korea memang. Deng 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 deng, jalan gitu begini. Nah, si cewek ini tersenyum. Wah, kami merasa, wih, kayaknya dia suka sama saya nih. Saya berpikir, wih, kayaknya dia suka sama saya ini. Padahal saya nggak ngaca diri, udah kurus, udah jerawatan, udah hitam lagi, nah, hidup lagi. Kok masih pede untuk mendekati cewek putih, panjang rambut, cantik lagi ya. Dan teman saya juga berpikiran hal demikian. Wah, kayaknya dia suka sama saya ini. Nah, kan gitu. Istilahnya GR ya. GGR-an lu katanya. Lalu kami pertama-tama kasih kayak perhatian. Wah, dari mana kan gitu ya. Dari sana mau kemana? Mau ke sini dan ke sana kan gitu. Hari kedua kami juga berusaha lagi, kita coba lagi kasih coklat kan gitu ya. Hari ketiga kasih bunga.
Meskipun bunga yang dari pohon-pohon yang ada kan banyak bunga-bungaan di situ. Jadi bukan kayak di sini bisa beli bunga yang bagus. Yang namanya kampung kan langsung dari pohonnya aja. Hari demi hari, bulan demi bulan, kita selalu perhatikan, kita perhatian terus, dan kita merasa, wah, pasti saya diterima. Saya juga berpikiran demikian, teman saya juga berpikiran demikian, saya pasti diterima. Oke, untuk membuktikan itu, satu-satu ngomong, kan gitu. Jangan cuma perasaan kan ya, nanti bahasa sekarang, cintaku bertepuk sebelah kaki. Nah, lalu kami ngomong, oke, kamu duluan. Ternyata ditolak. Teman saya pertama kan ditolak. Lalu saya masuk lagi. Wah, ini berarti saya nih. Dari kemarin dia senyumnya agak beda sama saya, kan gitu ya. Nah, kalau senyumnya samamu hanya giginya 2 kelihatan. Kalau sama saya semua giginya kelihatan, kan gitu. Lalu saya masuk. Saya ngomong, aku suka samamu, kan gitu ya. Padahal meskipun saya pemalu sama cewek sebenarnya. Lalu dia bilang, jelek kali kau katanya. Dia juga nolak saya, terus senyumnya ini untuk siapa selama ini, kan gitu ya. Setelah kami tanya, terus kamu kok senyum-senyum kami lewat, kenapa? Iya, saya lihat kalian lucu katanya. Jadi bonekanya kita ini, kan gitu. Jadi apa yang saya katakan bahwa seringkali hanya sebatas aku merasakan dia sayang sama saya, aku merasakan dia suka sama saya. Ini juga tidak jauh dari kehidupan kita. Seringkali juga pribadi kita, kehidupan kita hanya mengatakan aku percaya kepada Tuhan. Tapi hanya sebatas perasaan yang kita miliki, hanya sebatas ketika kita menyembah, aku percaya. Hanya sebatas jiwa, hanya sebatas perasaan dan jiwa kita, dan kita menangis sedih. Padahal ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, disitulah dilihat bagaimana benar nggak saya percaya kepada Dia. Benar nggak bahwa hidup saya, diri saya ini percaya Tuhan. Nah, kita melihat tadi ada cerita yang cukup menarik antara kisah Abram dengan istrinya. Siapa tadi nama istrinya? Sarai. Ketika Sarai mengatakan kepada Abram, mungkin gak Bram ya, kan suaminya. Pi katanya kan gitu. Pipi. Karena zaman sekarang kan pacaran aja pipi-pipian kan gitu. Aku loh mau ngomong mengenai mengenai Hagar gitu. Tapi nggak ada ceritakan memang sebenarnya gimana respon dari si Abram ini ya. Tapi yang namanya kalau kucing dikasih ikan pasti dimakan ya. Kucing nggak mungkin jauh ikan gini. Mungkin reaksi ini saya buat aja ketika Abram ngomong gini, aku lo pengen ngomong mengenai Hagar. Janganlah. Padahal dalam hatinya, ini mantap ini kan gitu ya. Yang namanya playboy, apalagi cap kapak, dikampai semua ya. Ya Nel ya. Anak baik itu. Nah, ketika Sarai mengatakan itu loh, kamu lihat kan dikatakan tadi di sini, saya coba bacakan sekali lagi kepada kita. Ayat kedua, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Si Sarai sedang mengatakan, kamu lihat, kalau memang di dalam bahasa Indonesia dibilang engkau tahu, tapi kalau bahasa Inggris, engkau melihat. Bagaimana
sampai sekarang aku tidak memiliki anak. Padahal sebelum pasal ini, pasal 16 ini, pasal 15, Tuhan sedang meneguhkan akan janjinya kepada Abraham. Tuhan sedang menyatakan janjinya kepada Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Dibilang tadi ya, akan memiliki keturunan. Si Sarai sedang memposisikan dirinya merasa dapat membantu Tuhan, merasa dapat mempercepat janji Tuhan dalam kehidupannya. Si Sarai tidak sabar, tidak tekun akan menanti janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan sebenarnya si Sarai juga sedang mengukur akan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Langsung mengambil keputusan, itu loh ada Hagar. Dia langsung mengambil keputusan, ini berpikiran manusia, nggak ada lagi tuh. Coba lihat ini, kita sudah tua, sudah begini, kapan lagi? Mungkin mereka perdebatan pada waktu itulah. Kapan lagi nih? Kita nggak mungkin lagi punya anak ini. Tapi bisa jadi juga ketika Tuhan berfirman, coba saya bacakan untuk kita pasal 15 ya. Bentar saya cari dulu ayatnya. Nah, ayat pasal 15 ayat 13 dikatakan, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi ke nenek moyangmu dan dengan sejahtera engkau akan dikuburkan. Jadi di dalam pasal 15 ini Tuhan sedang mengatakan bahwa dari keturunanmu lah, dan engkau akan memiliki keturunan. Karena pada waktu itu Abraham mempertanyakan, loh saya sudah memiliki semua ini, saya sudah memiliki harta banyak, siapa nanti yang mewaris ini? Tetapi ternyata orang yang kita sebut juga sebagai bapak beriman memang juga memiliki kelemahan ya. Dan juga sikap yang dilakukan si Sarai ini adalah dia merasa lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Padahal secara tidak langsung dia sedang merendahkan dirinya. Inilah kehidupan kita, inilah menunjukkan bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita sangat rapuh, kita sangat-sangat lemah. Seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan hanya sebatas perasaan kita, hanya sebatas, saya merasakan. Dan sehingga kita hanya teologi perasaan. Dan ketika ada pergumulan kita tidak kuat. Buktinya apa? Ketika Sarah menawarkan kepada Abraham langsung ya dan ya. Padahal pasal 15 Tuhan sudah meneguhkan, bahkan Abraham meminta suatu tanda dari Tuhan. Kalau benar coba mana tandanya? Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Apa yang perlu saya katakan kepada kita?
Abraham memiliki keraguan terhadap janji Allah. Keraguan yang dimiliki oleh Abraham membuat dia kehilangan pengharapan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan keraguan kita membuat kita tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi kita kehilangan pengharapan. Amin ya. Karena tidak ada masalah yang lebih besar jikalau kita kehilangan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika seharusnya yang dilakukan oleh Abraham ketika Sarai menawarkan, seharusnya apa yang dilakukan Abraham kira-kira? Abraham harusnya ngomong, loh. Dan sebenarnya juga Sarai sebenarnya tidak punya alasan. Oh, mana kan cuma sama kamu Tuhan ngomong, tidak punya alasan sebenarnya bagi apa? Bagi Sarai. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita ingat ketika Abraham dengan Sarai waktu mereka di Mesir, apa yang peristiwa terjadi pada waktu itu? Firaun mengingini Sarai. Firaun kalau bahasa sekarang memiliki suatu niat yang tidak baik. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah membuat rencana Firaun itu gagal. Karena apa? Karena Allah sudah memiliki rencana yang mulia untuk mereka. Sebenarnya Sarah tidak memiliki alasan. Oh, kan cuma sama kamu Tuhan ngomong. Dan juga memang pada waktu itu, pada zaman mereka ini, yang dikatakan menikah itu memang cenderung berpikiran harus mempunyai anak. Dan ketika seorang perempuan yang sudah menikah tidak memiliki anak, akan dianggap sebagai aib. Mungkin secara, ya saya coba lihat kultur mereka, mungkin secara kultur mereka, dia merasa, oh aku nanti dihina-hina, diejek-ejek. Karena pada waktu ketika tidak memiliki anak, itu aib bagi mereka. Makanya ketika menikah pada zaman dahulu itu, selalu yang disalahkan apa? Perempuan. Beda kalau zaman sekarang. Kalau sekarang ya biasa aja, cuman agak risih ya kalau nggak punya anak, nanti pas di perkumpulan keluarga nanti cerita aku loh cara ganti popok seperti ini, ya kan? Sekarang ya bukan aib, tapi agak risih ya kalau perkumpulan seperti itu. Ada suatu tekanan sosial yang memang yang dialami oleh Sarah pada waktu itu, sehingga dia mungkin memiliki pemikiran, aduh aku tidak sanggup lagi, saya diomong-omongi, saya apa lagi, dia ejek-ejek, udahlah, apa yang ada. Ini juga seringkali dalam kehidupan kita. Seringkali keadaanlah yang membuat kita mengambil keputusan terlalu cepat karena desakan, ya, karena tawaran. Sesuatu hal yang wajar dan masuk akal belum tentu hal kebenaran, belum tentu kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kita lupa untuk melihat kepada Alkitab, oh benar enggak kira-kira tawaran ini? Benar enggak ajakan ini?
terhadap firman Tuhan, terhadap komitmen saya, terhadap panggilan saya. Ini seringkali kita lupa. Oh, kalau dikatakan, wah, kalau menikah itu kalau enggak adat, wah enggak apa itu, enggak sah itu. Wah, enggak bagus itu. Lupa berkat Tuhan di gereja itu dan selalu cenderung kepada adat itu. Saya tidak sedang mengatakan adat itu salah, tidak. Dan juga seringkali para orang tua juga ya menekan anaknya, wah harus nilai tinggi, harus nilai tinggi. Dan pada akhirnya apa? Si anak memiliki niat jahat, mencontek setiap ujian supaya memenuhi permintaan orang tuanya. Dan juga yang mungkin sering kita dengarkan di dalam pernikahan, orang-orang kan seringkali menyebut kenapa pernikahan itu sering hancur karena keuangan, dibilang ya. Sebenarnya bukan masalah keuangan, tetapi apa? Cara pengelolaan keuangan itu seringkali tidak merasa cukup. Punya 10.000, aduh nggak cukup ini. Bapak Ibu Gembala juga, Bapak Gembala sudah pernah khotbah kok itu. Makan tempe terus gitu. Gak pernah tahu. Makan tahu terus. Gak pernah tempe. Bolak-balik gitu ya. Seringkali keadaan membuat kita hanya sebatas percaya, hanya sebatas perasaan kita percaya kepada Tuhan. Dan kita merasa dapat membantu Tuhan. Dan kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Apa yang saya ambil keputusan ini yang terbaik. Dan juga seringkali kita merasa lebih peduli terhadap diri kita. Karena keadaan yang membuat kita. Tapi kita sangat jarang dan saya juga sangat jarang terlebih dahulu ketika ada tekanan, ketika ada ajakan, ketika ada tawaran. Saya tenangkan diri, saya berdoa. Dan saya membaca Alkitab. Saya sangat jarang melakukan itu. Kita sangat jarang melakukan itu. Kita pengen cepat. Kita tidak mau masalah itu, kita tidak mau hidup kita menangis, kita tidak mau juga sedikit masalah membuat kita untuk aku pengen tenang-tenang aja lah. Aku tuh tidak mau ada masalah dalam hidup saya. Pengen menjauh dari masalah itu. Padahal ketika kita meninggalkan masalah di tempat ini, kita pengen cepat-cepat pergi dari sini. Di tempat yang baru juga pasti ada masalah di situ. Lalu kita berpikir, di sini juga ternyata aku juga pengen cari tempat baru lagi. Masalah lagi di sana. Karena kita selalu mengandalkan kemampuan kita. Karena kita selalu mengandalkan diri kita. Aku kan punya kelebihan. Pasti aku lebih baik di tempat sana. Bahkan di tempat saya di kerjaan begitu, iya aku malas aku di sini. Aku punya keahlian begini, aku pengen pindah lah. Banyak tekanan di sini dibilang. Seringkali kelebihan kita
membuat kita kehilangan percaya Tuhan. Membuat kita menjadi orang yang tidak percaya pada Tuhan. Seringkali tekanan yang ada dalam diri kita, tekanan masalah yang kita hadapi, membuat kita menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Kita tidak mau menghadapi masalah kita. Kita tidak mau menyelesaikan masalah kita. Kita mau yang instan. Kita mau janji Tuhan itu instan bagi kita. Gitu ya. Itulah diri saya, itulah kita. Kita mau, janji Tuhan, saya dengar khotbah kemarin, katanya orang yang mengasihi Tuhan akan kaya. Lalu kita berpikiran, wah, maka berarti 1 bulan lagi saya akan kaya. Lalu tiba 1 bulan, loh mana? Harinya kita pengen instan, aku curi lah, aku korupsi lah. Seperti lagu kita tadi, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya juga mau belajar untuk mengimani ini. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik diberikan bagi kita. Masa depan kita, bagi yang sekolah, yang terbaik dari Tuhan. Jangan pengen cepat-cepat sehingga kita menghalalkan segala sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh Sarai dan Abraham ini. Sebenarnya juga ketika mereka mengatakan ada Hagar di situ, mereka juga sedang membuat berkat Tuhan itu sia-sia. Kenapa saya katakan? Ketika mereka di Mesir, kan pada waktu itu Firaun bilang, wah kamu bohongi saya ini. Dan ketika Abraham dan Sarai pada waktu itu mau mereka pergi, apa yang dilakukan Firaun? Firaun memberikan segala ternak dan apa yang dimilikinya, dikatakan di pasal 13 kalau salah. Jadi sebenarnya si Hagar ini sebenarnya berkat untuk mereka. Si Hagar berkat untuk orang si Sarai dan Abraham. Tapi apa? Mereka membuat berkat itu menjadi masalah bagi mereka ya. Menjadi penghambat berkat untuk mereka juga. Gitu ya. Seringkali juga berkat yang kita miliki, berkat yang kita dapat, saya salah mempergunakannya. Menjadi penghalang berkat juga bagi saya. Saya tidak tahu berkat apa yang kita terima. Bisa saja berkat kepintaran, berkat jabatan di pekerjaan, berkat juga dapat bonus dan sebagainya. Jangan berkat itu menjadi penghalang kita, jadi penghalang untuk Tuhan memberkati kita. Amin ya. Itulah yang pertama, bahwa orang yang hanya memiliki merasa percaya kepada Tuhan akan memiliki pribadi yang merasa dapat membantu Tuhan, merasa lebih tahu, merasa peduli terhadap dirinya sendiri. Kalau hanya merasa dan perasaan terus menerus. Mari kita cek kembali apakah kepercayaan kita kepada Tuhan hanya sebatas perasaan kita,
Ketika kita menyanyi seperti tadi, waktu Tuhan, oh kita merasakan bagaimana alunan musik itu. Tapi ketika ada pergumulan, tantangan hidup, tekanan hidup, kita tinggalkan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita lupa Tuhan. Sakit loh seperti itu, seperti yang saya bilang tadi. Kalau cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Tuhan mengasihi kita, tapi sebenarnya kasih kita kepada Tuhan hanya sebatas perasaan kita. Dan itu tidak membuat iman kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Kita kalah terhadap masalah yang kita hadapi. Kita kalah terhadap pergumulan yang kita hadapi. Itulah pribadi yang hanya merasa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pribadi yang merasa percaya kepada Tuhan adalah merasa tindakannya benar. Inilah orang-orang yang hanya merasa percaya kepada Tuhan. Oh, tindakanku ini kan benar. Aku kan menepati janji Tuhan dalam hidup saya. Saya memiliki keturunan. Coba ya saya bacakan untuk kita ya, ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Sarai merasa bahwa dia merasa terhina. Padahal sebenarnya tindakan dia yang melakukan itu. Jadi masalah diresponi dengan masalah. Itulah yang sedang dilakukan oleh si Sarah ini. Dia sedang membela dirinya. Aku lo terhina, oh ya, kan gitu ya. Bahkan dia menyalahkan siapa tadi? Si Abraham ya. Penghinaan yang kuderita inilah tanggung jawabmu. Ini ngeri loh ya. Ibarat kata seperti ini. Saya melimpahkan semua kepada si Hendy masalah penderitaan yang saya alami. Jadi saya lepas. Kalau bahasa sekarang cuci tangan dibilang ya. Jadi dia sedang membela dirinya bahwa tindakannya itu benar loh yang saya lakukan. Tapi kenapa saya harus mengalami ini? Berarti gara-gara kamu semua ini. Sarah tidak introspeksi diri. Dan yang paling dahsyat, dikatakan yang kelima tadi, saya bacakan seluruhnya. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarah merasa Tuhan terlibat apa yang dilakukan. Sarah merasa tindakan yang, saya bilang tindakan dosa lah ya. Tuhan terlibat. Ini sangat jahat saya katakan. Pembelaan diri yang terjadi dalam kehidupan si Sarah. Ini juga sedang menunjukkan kehidupan saya. Ini juga sedang menunjukkan kehidupan kita. Kita seringkali kita tidak tahu kita sedang sakit. Kita tidak tahu bahwa kita ini sedang memang harus perlu ditolong. Kita
kita selalu mengatakan, oh saya hebat, saya benar, apa yang saya lakukan ini benar. Sehingga apa yang terjadi? Kita sulit ditolong, sulit dituntun. Dan hanya tuntutan yang sering kita lakukan, yang sering kita inginkan. Tapi kita sangat jarang mengatakan, iya, akulah memang yang salah. Aku perlu ditolong. Ya, akulah yang salah, aku mau ditolong. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan akulah yang salah, aku mau ditolong oleh Tuhan. Jangan benarkan apa yang kamu lakukan. Jangan membenarkan dirimu sendiri. Kalau hidup saya, pribadi kita, terus menerus hari demi hari demi hari, tidak mau ditolong, maka kita akan hidup seperti itu terus. Gitu-gitu terus. Gak ada perubahan. Saya gak ada perubahan. Saya katakan tadi, kesalahan disikapi dengan kesalahan. Dia sudah salah. Membuat kesalahan lagi, menyalahkan orang. Akhirnya apa? Tambah masalah. Bukan kayak pegadaian, mengatasi masalah. Mengatasi masalah, wah kayaknya sudah amin semua ini gitu ini. Pulang lagi kita. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi Sarah lakukan apa? Mengatasi masalah dengan masalah. Kita juga seringkali melakukan mengatasi masalah dengan masalah, membuat masalah baru. Aturannya cukup hanya minta maaf. Maaf ya, aku salah. Oh kamu memang. Gara-gara kamu memang. Akhirnya masalah lagi. Oh bukan gara-gara kamu kok. Akhirnya apa? Semua gara-gara kamu. Bukan gara-gara saya. Akhirnya masalah itu sulit selesai dan lama selesainya. Aturannya kita bisa makan bakso, kita masih menyelesaikan masalah terus. Atau juga bisa terjadi di rumah ya, menonton TV. Tiba-tiba rusak remote-nya. Wah gara-gara kamu tadi malam itu rebutan. Gara-gara kamu itu pengen nonton apa? Film sekarang ini. Apa ini? Drakor bukan. Ikatan Cinta. Gara-gara kamu pengen nonton Ikatan Cinta padahal kamu lagi potongi sayur waktu itu. Gara-gara kamu mau nonton Ikatan Cinta padahal kamu lagi bawa air waktu itu. Akhirnya remote-nya jatuh. Gara-gara kamu dan gara-gara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akuilah kekurangan kita. Kita belajar untuk mengakui bahwa kita memang orang yang sedang sakit. Amin. Yang perlu ditolong oleh Tuhan. Mau sebanyak apapun keahlianmu, mau sebanyak apapun kepintaranmu, kita harus mengakui, ya, saya mau dan saya perlu ditolong dan saya perlu untuk dibimbing supaya cepat selesai masalahmu. Jangan kita merasa tindakan kita benar. Dan bahkan perbuatan salah yang kita lakukan, merasa Tuhan terlibat juga. Ibarat kata,
Jadi perbuatan jahat itu kita libatkan Tuhan. Seperti itu yang dilakukan oleh si Sarah ini. Supaya kehidupan kita bukan hanya sebatas merasa percaya kepada Tuhan, tapi benar-benar kita percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga iman kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Saya katakan tadi bahwa janganlah pribadi yang hanya merasa percaya kepada Tuhan sehingga kita merasa dapat membantu Tuhan, merasa lebih tahu dari Tuhan, dan kita merasa lebih peduli terhadap diri kita, dan juga merasa tindakan kita benar, dan juga perbuatan salah yang kita lakukan. Seakan-akan kita mengatakan Tuhan terlibat apa yang saya lakukan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bahwa tekanan apapun yang ada di dalam hidup kita, tawaran apapun yang ada dalam hidup kita, jangan lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Tenangkan dirimu, tanya kepada Tuhan. Coba cek kembali firman Tuhan yang kamu dengar. Benar enggak ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, kita harus mengakui bahwa diri kita ini sebenarnya perlu ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan pujian terakhir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, imani pujian ini sehingga membuat diri kita, iman kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, jangan tekanan masalah kita membuat kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Saudara kita akan berdiri semua. Nyanyikan secara pribadi, ya Bapa, waktu-Mu yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Oh Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi untuk membuat kami kuat dan kami mencari Tuhan dalam hidup kami. Oh, ajar kami ya Bapa untuk mencari Engkau ketika kami dalam masalah pergumulan hidup. Percaya kuasa-Mu memulihkan
Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang Waktu-Mu akan menyelesaikan masalah kami, akan menolong kami, memberikan jalan keluar. Waktu-Mu yang terbaik Bapa. Ajar kami tekun untuk menantikan janji-Mu. Pasti yang Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji syukur bagi-Mu ya Allah. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, sehingga kami menjadi pribadi yang benar-benar percaya kepada Engkau. Oh Bapa, firman Tuhan yang kita berikan tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Oh, percaya Roh Kudus-Mu akan berbicara dalam setiap pribadi kami Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah kehidupan kami, sehingga waktu-waktu kami tidak menjadi sia-sia. Syukur bagi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah sidang jemaat-Mu Healing Side Bapa semakin kuat dan teguh, dan iman mereka semakin mengenal Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan penyembahan kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan selamat kembali duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, melalui persembahan kami Tuhan, dapat memperlebar Tuhan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Gua dapat tugas persembahan, waktu dan tempat kami persilakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka.
Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Wah, saya benar kayaknya ini betul butuh coklat saya lihat ini. Oke, pengumuman untuk kita. Selesai ibadah ini ada ibadah sekolah minggu dan hari Selasa ada ibadah 2 pukul 6 sore. Nanti Om-Oma di bawah dan para pengasuh juga, dan juga akan di upload di Premier YouTube ya. Untuk hari Minggu seperti biasa pukul 8 pagi di tempat ini, dan juga sidang jemaat masih online yang ada di Surabaya. Dan kita ya juga para mama juga ada di lantai 1, dan kita sebagian pelayan Tuhan juga ada di ruangan ini. Dan juga setelah ibadah hari Minggu juga ada ibadah sekolah minggu. Itulah pengumuman untuk kita, biar kita tetap berdoa supaya setiap program untuk ibadah Tuhan juga menolong. Dan para pelayan Tuhan juga kita belajar untuk mempersiapkannya. Demikian pengumuman untuk kita, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih-Mu sudah kami rasakan di sepanjang ibadah kami Bapa, sungguh nyata. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Bapa, terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami Melda yang akan berangkat ke Jogja minggu depan. Bapa, Engkau Allah yang hidup, yang akan menolong setiap rencana kehidupannya, masa depannya. Tuhanlah yang menolong apapun yang dikerjakannya di Jogja nanti Tuhan. Engkau Allah yang buat dia berhasil. Biarlah pengenalannya semakin mengenal Engkau dan imannya semakin bertumbuh mengenal Engkau Bapa. Tuhan sertai dalam berangkat mulai dari Surabaya hingga sampai di Jogja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, begitu juga seluruh sidang jemaat-Mu, Healing Sight baik itu yang di Surabaya maupun yang di Sedati. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan hidup mereka. Biarlah hari-hari mereka bahwa Allah juga turut hadir di tengah permasalahan mereka, yang siap memberikan kekuatan sehingga sidang jemaat-Mu kuat dalam menghadapi pergumulan hidup mereka. Firman Tuhan yang mereka dengar itu akan membuat iman mereka semakin bertumbuh dan mengenal Engkau Bapa. Biarlah berkat-Mu juga tercurah setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong. Begitu juga Bapa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong. Mulai dari pemimpin kami, Presiden, serta seluruh jajarannya, Tuhanlah yang menolong, memberikan kemampuan mereka. Setiap yang terjadi di negeri kami Bapak, Tuhan tolong. Biarlah para pemimpin kami ini hikmat-Mu semakin melimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengetahui, tahu apa yang mereka harus perbuat. Kedamaian terjadi di negeri kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan pulang, biarlah Engkau yang menolong kami, yang menyertai Bapak. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Tuhanlah yang memberkati Engkau,
Di masa tuamu, Tuhan yang membuat engkau bahagia. Di dalam pernikahanmu, Tuhan memberikan sukacita. Dalam pekerjaanmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan juga dalam studimu, Tuhan yang menolong engkau, memberikan engkau hikmat Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.